Halo semuanya, selamat datang di Cerita Komandan. Pernahkah kalian merasakan firasat seorang ibu? Seringkali, intuisi itu tak bisa dijelaskan, tapi selalu ada benarnya. Kisah ini tentang seorang ibu bernama Sarah yang merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat seorang pengemis kecil di jalan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengusik pikirannya. Ikuti kisah misterius ini sampai akhir, karena kebenaran yang akan terungkap jauh dari yang kalian bayangkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sarah mengaduk teh chamomile-nya, tapi aroma lembut itu tak mampu menenangkan gejolak aneh di dadanya. Jantungnya berdebar tak karuan, ritmenya tak teratur seperti orkestra yang kehilangan konduktor. Bukan denyutan cinta, bukan pula debaran gembira, melainkan deru gelisah yang mencengkeram ulu hatinya. Ia melirik jam dinding, pukul 3 sore. Tak ada yang istimewa dengan hari ini. Anak-anak di sekolah, suami di kantor. Semuanya berjalan seperti biasa. Lalu, mengapa firasat buruk ini mencengkeramnya begitu kuat? Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menyibukkan diri dengan lipatan cucian yang menggunung di keranjang. Tapi bayangan-bayangan aneh menari di benaknya. Lorong gelap, tatapan kosong, dan suara tangisan lirih. Ia menggelengkan kepala, berusaha menghapus gambaran-gambaran itu. Mungkin hanya kelelahan, pikirnya. Kurang tidur setelah begadang menyelesaikan laporan keuangan bulanan. Namun, jantungnya tetap bergemuruh, menolak untuk tenang. Sebuah ketukan pelan di pintu depan membuyarkan lamunannya. Sarah mengerutkan kening. Siapa yang bertamu jam segini? Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Seorang pengemis kecil berdiri di hadapannya, tubuhnya kurus kering terbalut pakaian lusuh. Wajahnya kotor, namun matanya memancarkan permohonan yang menyayat hati. Sarah tersentak. Jantungnya semakin berdebar kencang, bukan karena iba, tapi karena aura misterius yang terpancar dari anak kecil itu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak beres. Anak itu mengulurkan tangan, telapaknya menengadah. Bu, bolehkah saya minta sedikit nasi? Sudah 2 hari saya belum makan. Suaranya serak dan lemah. Sarah terdiam, menatap lekat wajah pengemis kecil itu. Bayangan lorong gelap dan tangisan lirih kembali menghantuinya. Firasatnya semakin kuat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukan hanya pada anak ini, tapi padanya, pada keluarganya. Tunggu sebentar, ucap Sarah akhirnya. Suaranya bergetar. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah. Di dapur, ia membuka lemari, mengambil sebungkus biskuit dan sebotol air mineral. Namun, pikirannya melayang. Mengapa ia begitu gelisah? Mengapa anak kecil ini membuatnya begitu ketakutan? Ia kembali ke depan pintu, menyerahkan biskuit dan air kepada pengemis itu. Anak itu menerimanya dengan senyum tipis. Terima kasih, Bu, ucapnya lirih. Tatapan mata mereka bertemu. Sarah merasa seperti tersedot ke dalam kegelapan tak berujung. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik mata anak kecil itu, rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya. Pengemis itu berbalik, melangkah menjauh. Sarah menatap punggungnya yang semakin menghilang di ujung jalan. Jantungnya berdebar semakin kencang. Firasat buruk itu semakin mencengkeramnya. Pengemis kecil itu ternyata apa? Sarah tidak tahu. Tapi ia yakin, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Debaran jantung Sarah semakin menjadi-jadi. Ia berusaha mengabaikannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Namun, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Siang itu, saat hendak membeli sayur di warung dekat rumah, Sarah melihatnya. Seorang pengemis kecil, tak lebih dari 7 tahun, duduk meringkuk di trotoar. Wajahnya kotor, pakaiannya compang-camping. Namun mata itu memancarkan kesedihan yang dalam. Sarah tertegun. Ada sesuatu pada anak itu yang membuatnya tak bisa berpaling. Bukan hanya rasa iba, tapi juga firasat kuat yang menusuk hatinya. Firasat apa? Ia tak tahu pasti. Tapi debaran jantungnya semakin kencang, seolah mencoba memperingatkannya.
Anak itu menengadah, menatap Sarah dengan tatapan memelas. "Bu, minta sedikit uang," lirihnya. Sarah meraih dompetnya dengan tangan gemetar. Saat memberikan beberapa lembar uang, tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan si anak. Sentuhan itu bagai sengatan listrik. Sarah merasakan getaran aneh, seperti kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ia buru-buru menarik tangannya, merasa bingung dan takut. "Terima kasih, Bu," kata anak itu, lalu menunduk dan menyembunyikan uangnya di balik bajunya yang lusuh. Sarah terus memandangi anak itu, tak bisa mengalihkan pandangannya. Firasatnya semakin kuat, semakin jelas. Anak ini bukan pengemis biasa. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang berhubungan dengannya. "Tunggu," seru Sarah tiba-tiba. Anak itu tersentak dan menatapnya dengan ragu. "Siapa namamu?" tanya Sarah, berusaha menenangkan suaranya yang bergetar. Anak itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, Saya tidak punya nama." Sarah mengerutkan kening. "Tidak punya nama? Bagaimana mungkin?" Saya tidak tahu," jawab anak itu, menunduk kembali. Sarah merasa iba sekaligus curiga. Ia berjongkok, menyamakan tinggi tubuhnya dengan anak itu. "Lihat aku," kata Sarah lembut. Anak itu mengangkat wajahnya, menatap Sarah dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku ingin membantumu," kata Sarah. "Tapi aku harus tahu siapa kamu sebenarnya." Anak itu terdiam. Air mata mulai menetes membasahi pipinya yang kotor. Sarah mengulurkan tangannya, menyeka air mata anak itu. "Jangan takut," kata Sarah. "Aku tidak akan menyakitimu." Anak itu terisak pelan. Saya kabur dari rumah," akhirnya kata anak itu, dengan suara tercekat. "Saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya hanya ingat sebuah rumah besar dan suara piano." Sarah terkejut. Rumah besar? Suara piano? Firasatnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seolah-olah potongan-potongan teka-teki mulai terhubung di benaknya. "Rumah besar di mana?" tanya Sarah, tak sabar. Anak itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingat. Saya hanya ingat saya sering mendengar suara piano dimainkan, sebuah melodi yang indah." Sarah terdiam. Melodi piano? Ia tiba-tiba teringat akan masa kecilnya. Ia juga sering mendengar suara piano dimainkan di rumahnya dulu. Sebuah rumah besar, sebuah melodi yang indah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ia berusaha menepis pikiran itu. Tapi firasatnya semakin kuat, semakin tak terbendung. Anak ini, mungkinkah dia keluarganya? Ia harus mencari tahu. Apapun yang terjadi, ia harus mengungkap kebenaran di balik firasat aneh ini. Ia harus melindungi anak ini. Karena jauh di lubuk hatinya, Sarah merasa bahwa anak ini adalah bagian dari dirinya. Bagian yang hilang. Bagian yang harus ia temukan kembali. Jantung Sarah berdebar semakin kencang. Firasatnya semakin kuat, seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya mendekat pada pengemis kecil itu. Anak itu, dengan pakaian lusuh dan wajah dekil, berjalan dengan langkah lesu menyusuri trotoar. Sarah, dari balik kemudi mobilnya, mengikuti dari kejauhan. Ia memarkirkan mobilnya di seberang jalan dan keluar, berusaha menyamarkan diri di antara pejalan kaki lainnya. Pengemis kecil itu berhenti di depan sebuah toko roti. Ia menatap nanar etalase yang dipenuhi kue-kue lezat. Sarah melihat anak itu mengeluarkan sebuah koin lusuh dari saku celananya. Ia mendekat ke pintu toko, lalu ragu-ragu. Ia seperti sedang menimbang sesuatu. Sarah merasakan jantungnya semakin berdebar. Ada sesuatu yang janggal. Bukan hanya sekadar keinginan untuk membeli roti. Pengemis kecil itu kemudian berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Ia berbelok ke sebuah gang sempit yang gelap dan kumuh. Sarah semakin waspada. Insting seorang ibu menuntunnya. Ia mengikuti anak itu masuk ke dalam gang. Gang itu sepi dan bau.
Dinding-dindingnya penuh coretan vandalisme. Pengemis kecil itu berjalan semakin cepat, seolah tahu sedang diikuti. Sarah mempercepat langkahnya, berusaha tidak kehilangan jejak. Tiba-tiba, anak itu berhenti di depan sebuah pintu reot. Pintu itu tampak tidak terawat dan berkarat. Pengemis kecil itu mengetuk pintu dengan ragu. Seorang wanita tua membuka pintu dengan wajah keriput dan mata sayu. Sarah mengintip dari kejauhan. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Pengemis kecil itu memberikan koin lusuhnya kepada wanita tua itu. Wanita tua itu tersenyum tipis dan mempersilakan anak itu masuk. Pintu tertutup kembali. Sarah tertegun. Siapa wanita itu? Mengapa pengemis kecil itu memberikan uangnya kepadanya? Firasatnya semakin kuat. Ada rahasia yang tersembunyi di balik pintu reot itu. Ia harus mencari tahu. Sarah mendekati pintu itu. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Dengan jantung berdebar kencang, Sarah mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap dan pengap. Bau lembab dan busuk menusuk hidungnya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada perabotan tua dan berdebu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah tangga menuju ke bawah tanah. Firasatnya semakin kuat. Rahasia itu ada di bawah sana. Sarah menarik napas dalam-dalam dan mulai menuruni tangga. Setiap langkahnya terasa berat dan menakutkan. Kegelapan semakin pekat. Ia meraba-raba dinding untuk mencari pegangan. Akhirnya, ia sampai di bawah. Ia melihat sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Di tengah ruangan, ia melihat pengemis kecil itu dan wanita tua itu sedang duduk di sebuah meja. Mereka berdua menatap Sarah dengan tatapan kosong. Di atas meja, ia melihat sebuah foto. Foto seorang anak kecil yang wajahnya sangat familiar. Jantung Sarah berhenti berdetak. Itu foto anaknya, Ryan, yang hilang 3 tahun lalu. Jantung Sarah semakin berdebar kencang seiring langkah kaki kecil itu mendekati sebuah rumah kosong. Rumah itu, rumah tua di ujung jalan, yang konon katanya berhantu. Angin berdesir aneh, mengiringi setiap langkah Sarah. Dulunya, rumah itu megah, tapi sekarang catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan aura kelam menyelimutinya. Pengemis kecil itu, tanpa ragu, membuka pintu reot yang berderit panjang, seolah menyambut kedatangannya. Sarah tertegun. Apa yang dilakukan anak itu di sana? Firasatnya semakin kuat, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia memutuskan untuk mendekat, bersembunyi di balik pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular raksasa. Rumah itu sunyi senyap, hanya desiran angin dan suara jantung Sarah yang memecah keheningan. Perlahan, ia mengintip melalui celah jendela yang berdebu. Di dalam, pengemis kecil itu berdiri di tengah ruangan yang remang-remang. Debu beterbangan setiap kali ia bergerak. Anak itu menoleh ke belakang, seolah merasakan kehadiran Sarah. Sarah menahan napas. Kemudian, anak itu tersenyum, senyum yang sangat aneh. Tidak seperti senyum anak kecil pada umumnya. Senyum itu dingin, mengerikan. Anak itu lalu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah boneka. Boneka tua yang lusuh dan robek di sana-sini. Mata boneka itu hilang sebelah, memberikan kesan yang semakin menyeramkan. Anak itu berbicara pada boneka itu. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sarah berusaha memasang telinga, mencoba menangkap setiap kata yang terucap. Mereka akan datang, bisik anak itu pada boneka itu. Mereka akan datang menjemputmu. Bulu kuduk Sarah meremang. Siapa yang akan datang? Siapa yang akan menjemput boneka itu? Apa maksud semua ini? Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada kehadiran lain di sana, selain dirinya dan anak itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah kaki yang berat dan menyeret.
Anak itu tersenyum lebih lebar. Mereka datang, bisiknya lagi. Sarah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia harus keluar dari sana. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum ia sempat berbalik, pintu rumah berderi terbuka. Seorang pria tinggi besar berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala. Ia menatap lurus ke arah Sarah, seolah bisa melihatnya di balik pohon beringin itu. Sarah membeku. Ia tidak bisa bergerak. Pria itu tersenyum, senyum yang sama dengan senyum anak kecil itu. Senyum yang dingin dan mengerikan. "Kau sudah datang," kata pria itu, suaranya serak dan berat. "Kami sudah menunggumu." Sarah berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pria itu melangkah keluar dari rumah, mendekati pohon beringin tempat Sarah bersembunyi. Sarah menutup mata, pasrah pada nasibnya. Ia tahu, ini bukan akhir yang baik. Jantung Sarah berdegup semakin kencang seiring langkahnya mendekati pintu reot rumah kosong itu. Aroma lembab dan debu langsung menusuk hidungnya saat ia mendorong pintu yang berderit keras. Kegelapan menyambutnya, hanya secercah cahaya matahari yang berhasil menembus celah-celah dinding yang lapuk. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Tenang, Sarah," bisiknya pada diri sendiri. "Kau harus tahu apa yang terjadi di sini." Ia melangkah masuk, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Debu tebal menutupi lantai, setiap langkahnya meninggalkan jejak yang jelas. Bau apak dan sesuatu yang amis bercampur menjadi aroma yang menyesakkan. Sarah menyusuri lorong sempit. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh dan gambar-gambar yang mengerikan. Sebuah tangga reot tampak di ujung lorong, mengarah ke lantai atas yang gelap gulita. Dengan ragu, Sarah mulai menaiki tangga. Kayu-kayu itu berderit dan bergoyang, seolah hendak runtuh kapan saja. Setiap anak tangga dilaluinya dengan hati-hati, takut jika tiba-tiba ambruk. Akhirnya, ia sampai di lantai atas. Cahaya yang masuk dari jendela yang pecah menerangi sebuah ruangan yang luas dan berantakan. Di tengah ruangan, Sarah melihat sebuah meja kayu tua yang dipenuhi dengan buku-buku usang dan kertas-kertas berserakan. Ia mendekati meja itu dan mulai memeriksa isinya. Jantungnya kembali berdebar kencang saat menemukan sebuah buku catatan dengan sampul lusuh. Di dalamnya, tertulis tangan dengan tinta hitam pekat, rangkaian kata-kata yang membuatnya merinding. "Mereka akan datang, darah akan mengalir, pengorbanan harus dilakukan." Sarah menutup buku itu dengan cepat, merasa ngeri dengan apa yang baru saja dibacanya. Ia melanjutkan pencariannya, membuka laci-laci meja yang berdebu. Di salah satu laci, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Dengan penasaran, ia mencoba membukanya, namun gagal. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah jepit rambut. Dengan sabar, ia mencoba membongkar kunci kotak itu. Setelah beberapa saat, akhirnya kunci itu terbuka. Sarah membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk aneh. Liontin itu terbuat dari logam hitam dan dihiasi dengan batu permata berwarna merah darah. Saat menyentuh liontin itu, Sarah merasakan sengatan aneh di tangannya. Ia segera melepaskan kalung itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah bawah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu seseorang telah datang. Dengan panik, ia mencari tempat bersembunyi. Ia melihat sebuah lemari besar di sudut ruangan dan segera bersembunyi di dalamnya. Dari celah pintu lemari, ia bisa melihat pengemis kecil itu memasuki ruangan. Anak itu tidak sendirian. Bersamanya, ada seorang pria bertubuh besar dengan wajah yang menyeramkan. Pria itu membawa sebuah pisau besar di tangannya. "Sudah siap?" tanya pria itu dengan suara berat. Pengemis kecil itu mengangguk. "Kita harus melakukannya sekarang. Waktunya sudah dekat." Sarah gemetar ketakutan di dalam lemari. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, itu pasti sangat mengerikan. Jantung Sarah berdegup semakin kencang saat ia menyusuri lorong gelap rumah kosong itu.
Debu beterbangan, aroma lembab dan apak menusuk hidung. Di ujung lorong, samar-samar terdengar suara lirih. Sarah mendekat, dengan napas tertahan. Suara itu berasal dari sebuah ruangan kecil yang pintunya nyaris roboh. Ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam, pengemis kecil itu tengah berlutut di depan sebuah peti tua yang berdebu. Cahaya rembulan yang menyelinap masuk melalui jendela yang pecah menyoroti wajahnya yang penuh kesedihan. Anak itu membuka peti itu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah foto usang. Sarah terpaku. Foto itu, foto seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Sarah mendorong pintu hingga terbuka lebar. Pengemis kecil itu tersentak kaget, menoleh dengan mata membulat. Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Sarah mendekat perlahan. Aku Sarah. Dan kau? Siapa namamu?" Anak itu menunduk, menggenggam erat foto di tangannya. "Namaku Adi." "Adi," ulang Sarah. "Aku melihatmu beberapa hari ini. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Firasatku mengatakan ada hubungan antara aku dan kamu." Adi terisak. Kau mirip sekali dengan ibuku," bisiknya. Sarah terkejut. "Ibumu?" Adi mengangguk. Dia menghilang beberapa tahun lalu. Orang-orang bilang dia meninggal. Tapi aku tidak percaya. Aku terus mencarinya." Sarah merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. "Adi, boleh aku melihat foto itu?" Adi ragu sejenak, lalu menyerahkan foto itu kepada Sarah. Sarah menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menatap lekat-lekat wajah wanita di foto itu. Ya Tuhan, itu memang sangat mirip dengannya. Hanya saja, ada bekas luka kecil di dagunya yang tidak ia miliki. Siapa wanita ini? Adi? Apa yang terjadi padanya? Adi menarik napas dalam-dalam, siap menceritakan kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Ibuku, dia bekerja sebagai pengasuh di rumah ini dulu. Rumah ini milik keluarga kaya raya. Tapi mereka jahat. Mereka memperlakukan ibuku dengan buruk. Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar hebat. Aku masih kecil waktu itu. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi yang aku ingat, ibuku menangis dan memohon-mohon. Keesokan harinya, ibuku menghilang. Keluarga itu bilang dia kabur, tapi aku tahu mereka berbohong." Sarah merasakan amarah membuncah dalam dirinya. "Lalu, kenapa kau terus mencari ibumu di sini?" tanya Sarah. "Aku yakin, ibuku disembunyikan di suatu tempat di rumah ini. Aku yakin, dia masih hidup. Aku menemukan surat-surat ibuku yang disembunyikan di balik dinding. Surat-surat itu menyebutkan sebuah rahasia kelam yang disembunyikan oleh keluarga itu." Jantung Sarah berdebar kencang. Rahasia kelam? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Ia merasakan firasat buruk semakin kuat. Sarah meraih tangan Adi. "Adi, kita harus mencari tahu kebenaran. Kita harus menemukan ibumu." Bersama, mereka berjanji untuk mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di dalam rumah kosong itu, meskipun bahaya mengintai di setiap sudutnya. Jantung Sarah berpacu lebih cepat dari deru mesin balap. Di hadapannya, Arya, si pengemis kecil yang ternyata adalah saksi kunci kasus penculikan anak yang menghebohkan kota, meringkuk ketakutan di sudut ruangan berdebu. Dua pria bertubuh kekar, wajah mereka tertutup kain hitam, berdiri mengapit Arya, mata mereka memancarkan aura mengancam. "Lepaskan dia!" Sarah berseru, suaranya bergetar namun penuh tekad. Salah satu pria itu menyeringai di balik kainnya. "Kau mencampuri urusan yang bukan urusanmu, Nyonya." Pria itu maju selangkah, tangannya menggenggam erat sebuah pisau lipat. Sarah mundur. Matanya mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Firasatnya berteriak, menyuruhnya untuk bertindak cepat. "Apa yang kalian inginkan? Uang? Aku bisa memberikan apapun asal kalian melepaskan anak ini," tawarnya, mencoba mengulur waktu. Pria yang lain menyahut, suaranya dingin seperti es.
Uang? Kami tidak butuh uangmu. Kami hanya ingin memastikan anak ini tidak bisa berbicara. Sarah merasakan darahnya membeku. Mereka ingin membunuh Arya. Matanya tertuju pada sebuah botol kaca yang tergeletak di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan melemparkannya ke arah lampu gantung yang tergantung di atas kepala kedua pria itu. Pecahan kaca berhamburan, memekakan telinga, dan menyebabkan kedua pria itu terhuyung kaget. Dalam keadaan kacau itu, Sarah menarik Arya dan berlari menuju pintu. Namun, langkah mereka terhenti ketika pria berpisau itu menghadang jalan. "Kau tidak akan lolos," gerutunya, amarah terpancar dari matanya. Sarah mendorong Arya ke belakang dan memasang kuda-kuda. Ia tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memompa dalam darahnya. Firasatnya semakin kuat, membimbing setiap gerakannya. Pria itu menyerang dengan pisau terhunus. Sarah menghindar dengan gesit, instingnya bekerja dengan sempurna. Ia menendang kaki pria itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat pria itu jatuh, Sarah melompat ke atasnya dan merebut pisau dari tangannya. Kini, keadaan berbalik. Sarah memegang pisau itu, matanya menatap tajam pria yang terbaring di bawahnya. "Pergi!" bentaknya, suaranya penuh ancaman. Kedua pria itu, meski marah, tampak ragu untuk mendekat. Mereka tahu, Sarah tidak akan segan-segan menggunakan pisau itu. Akhirnya, dengan gerutuan kesal, mereka berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Sarah bernapas lega, tubuhnya gemetar karena tegang. Ia menoleh pada Arya, yang menatapnya dengan mata berbinar. Kau menyelamatkan aku," bisik Arya. Sarah tersenyum lemah. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," jawabnya. Ia tahu, petualangan mereka belum berakhir. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan, dan banyak nyawa yang harus diselamatkan. Tapi, untuk saat ini, ia merasa bersyukur karena firasat seorang ibu telah menuntunnya untuk melakukan hal yang benar. Itulah kisah tentang firasat seorang ibu dan pengemis kecil yang ternyata menyimpan rahasia besar. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah kalian pernah mengalami firasat serupa? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton di Cerita Komandan. Sampai jumpa di video berikutnya.